Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wan Muhammad Bustiawan Iqbal. Saya merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 7 Putus Ibau, Kecamatan Putus Ibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Saya merupakan peserta dari apresiasi GTK Transformatif dari Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025. Adapun inovasi pembelajaran yang saya lakukan yaitu penerapan model pembelajaran PBL dengan berbantuan ELKPD berbasis lab worksheets dan quizzes untuk meningkatkan keaktifan peserta didik pada materi sistem peredaran data. Adapun ide dasar dari inovasi pembelajaran yang saya lakukan yaitu rendahnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Padahal kita tahu berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran di sekolah itu bergantung pada keterlibatan peserta didik. Oleh kerana itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Solusi yang saya tawarkan di sini untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Kerana model ini bertujuan untuk mengajak peserta didik berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran IPA sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan sikap ilmiah mereka. Selain itu, untuk menunjang model pembelajaran ini, diperlukan juga media pembelajaran yang interaktif. Salah satunya yang digunakan adalah media ELKPD berbasis lab worksheet yang digunakan untuk LKPD selama kegiatan pengamatan. Kemudian diperlukan juga bantuan media untuk pretest dan post-test. Di sini saya menggunakan quizzes untuk mengetahui kemampuan awal dan kemampuan akhir peserta didik dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dari LKPD berbasis lab worksheet ini, pertama mudah untuk digunakan, praktis serta memiliki berbagai fitur yang dapat membuat lembar kerja menjadi lebih menarik dengan berbagai jenis soal. Quizzes ini memiliki karakter tema, avatar dan musik yang menarik. Selain itu dapat menimbulkan daya bersaing antar peserta didik dikarenakan hasil pengerjaan mereka akan diurutkan sesuai dengan peringkat, jumlah benarnya berapa dan waktu dan kecepatan mereka mengerjakan soal tersebut. Setiap inovasi tentu memiliki tantangannya tersendiri. Pertama, tantangannya adalah harus mengenali gaya belajar peserta didik, kemudian memastikan sintak model pembelajaran PBL ini tidak terlewatkan saat pembelajaran, kemudian memastikan penentuan kelompok berdasarkan kemampuan secara heterogen. Keempat, guru perlu menentukan permasalahan nyata yang dapat menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik juga biasanya akan kesulitan menentukan orientasi masalah dikarenakan belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian kemampuan guru dalam menyiapkan media pembelajaran seperti dimulai dari bahan ajar, LKPD interaktif melalui lab worksheet dan PowerPoint. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan waktu yang pastinya untuk membuat pembelajaran itu lebih maksimal dalam proses ini. Rancangan inovasi yang saya lakukan, pertama identifikasi tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian yang kedua pemilihan kasus sesuai dengan kehidupan sehari-hari, kemudian pembuatan materi ajar ELKPD serta soal dalam bentuk quizzes. Kemudian yang keempat, saya memastikan pembuatan tim di mana setiap tim atau kelompok nanti ada yang menjadi tutor sebayanya. Kemudian yang kelima, penentuan sumber daya. Artinya apa-apa saja sumber daya yang diperlukan ketika proses pembelajaran. Keenam, penyusunan pertanyaan awal atau pertanyaan pemantik. Ketujuh, pemecahan masalah. Kemudian 8, diskusi dan refleksi. Ke-9, evaluasi dan umpan balik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah Canva untuk membuat PowerPoint dan membuat LKPD terlebih dahulu. Kemudian YouTube di sini digunakan untuk mendukung proses pembelajaran melalui video demonstrasi dan video penguatan. Kemudian quizzes ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal dan kemampuan akhir peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah lab worksheet, digunakan untuk menjadikan LKPD menjadi lebih interaktif. Kesimpulan dari inovasi pembelajaran yang saya lakukan, pertama ditinjau dari ketuntasan belajar klasikal diperoleh persentase sebesar 100%.
sehingga ketuntasan belajar klasikal peserta didik itu sudah tercapai. Artinya ketika mereka mengerjakan soal post-test, mereka semuanya sudah tuntas. Kemudian ditinjau dari nilai endgame, diperoleh nilai sebesar 0,87 dengan kategori tinggi. Artinya, efektivitas model pembelajaran PBL yang saya gunakan beserta dengan bantuan media interaktifnya itu memiliki kategori yang tinggi. Kemudian yang terakhir, ditinjau dari skor nilai rata-rata lembar observasi keaktifan peserta didik, diperoleh skor yaitu 80 dengan kategori keaktifan tinggi. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, diketahui atau dinyatakan bahwa model pembelajaran problem based learning dengan berbantuan media ELKPD berbasis lab worksheets dan quizzes dapat meningkatkan keaktifan peserta didik pada materi sistem peredaran. Adapun cuplikan video inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pembelajaran dimulai dari salam pembuka, berdoa, bertanya kabar, dan absen. Hari ini, kalian akan mempelajari tentang darah. Jadi sebelum kita mulai belajar tentang apa itu darah, Bapak akan memberikan soal untuk mengukur kemampuan awal kalian. Pada tahap ini, peserta didik mengerjakan soal pretest melalui kuisis untuk mengukur pemahaman awal. Dalam pengerjaan soal pretest, saya juga membimbing mereka dalam mengerjakannya, karena ini pengalaman pertama mereka menggunakan kuisis. Oke, kita lihat peringkat dulu. Ini untuk kemampuan awal. Peringkat ke-1 dipimpin oleh Olipianus. Jadi tes kemampuan awal ini untuk melihat pemahaman awal kalian sebelum kita belajar. Selanjutnya tahap mengaitkan materi sebelumnya. Apersepsi, menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran, pemberian masalah, bagi kelompok dan link LKPD dan video terkait pembelajaran. Pada tahap ini peserta didik mengerjakan soal LKPD. Mulai dari merumuskan masalah, membuat hipotesis, menonton video demonstrasi, menonton video penguatan materi dan mengerjakan penyelidikan lainnya. Adapun soal di LKPD ini saya menggunakan berbagai jenis soal, dimulai dari soal menjodohkan, drop down dan esai. Saat mengerjakan LKPD, peserta didik sangat terlihat antusias dalam mengerjakannya karena ini merupakan pengalaman pertama mengerjakan LKPD dalam bentuk elektronik. Selama penyelidikan kelompok saya juga senantiasa membimbing mereka dan memastikan setiap kelompok memiliki peran dan tugasnya masing-masing agar semuanya bekerja sama. Ada yang berperan untuk presentasi, mengetik di LKPD dan mencari jawabannya. Oke, yang udah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Pada tahap ini setiap kelompok melakukan presentasi, dilanjutkan guru melakukan refleksi sekaligus evaluasi bersama-sama, kemudian memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik. Selanjutnya, kita soal evaluasi. Setelah kegiatan refleksi pembelajaran, peserta didik mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mereka dalam pembelajaran. Soal yang diberikan sebanyak 5 butir dan disesuaikan berdasarkan tujuan pembelajaran. Adapun hasilnya yaitu ketuntasan yang mereka peroleh sebesar 100%. Pemimpin klasemen masih Olipianus. Tahap ini guru mengarahkan terkait materi selanjutnya, dan menutup pembelajaran dengan kalimat bijak dan berdoa. Menurut saya, pembelajaran menggunakan LKPD berbasis lab worksheet sangat menyenangkan karena nilainya langsung keluar. Dan juga evaluasi dengan kuis sangat menarik karena juga nilainya langsung keluar. Pemanfaatan dari live worksheet dan quizzes ini sangat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif. Jadi sangat bagus sekali untuk diterapkan oleh semua guru di setiap pembelajaran. Setelah saya mendapatkan hasil dari inovasi pembelajaran yang telah dilakukan, saya melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah agar inovasi yang telah dilakukan dapat diterapkan mereka dalam pembelajaran sehingga membuat pembelajaran yang lebih bermakna dan menyiapkan generasi emas di era industri 4.0. Demikianlah inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan. Guru transformatif adalah guru yang berinovasi dan beradaptasi untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang bermakna, relevan serta sesuai dengan perkembangan zaman. Harapan saya, mari semua guru yang ada di Indonesia segeralah lakukan perubahan dimulai dari diri sendiri, kemudian dimulai dari peserta didik, dan terakhir diimbaskan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Perubahan sekecil apapun itu akan berarti untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.